Pertama ya, saya ingin menegaskan di sini bahwa mereka itu bukan pengungsi. Kenapa? Kalau kita baca dengan baik konvensi pengungsi tahun 1951 yang kita tidak meratifikasi maupun Perpres 125, pengungsi itu adalah mereka-mereka yang dikejar, ya, yang dikejar di negaranya, dipersekusi. Nah, ini harus diverifikasi. Sampai dengan hari ini mereka ini belum diverifikasi oleh UNHCR. Jadi UNHCR yang melakukan verifikasi. Sampai hari ini belum ada verifikasi, dan karenanya mereka adalah pendatang gelap. Pendatang gelap karena menurut undang-undang keimigrasian kita, orang yang masuk ke Indonesia harus mempunyai buku paspor, dan yang kedua harus diperiksa di tempat pemeriksaan imigrasi. Nah, sebagai pendatang gelap, tentu pemerintah Indonesia bisa mengusir mereka, melakukan deportasi ke negara asalnya. Jadi, kalau menurut saya, kita harus tegas mengenai masalah ini. Karena mereka bukan dalam status sebagai pengungsi, ya. Memang di sana ada anak-anak, perempuan dan lain sebagainya, tetapi mereka bukan, sekali lagi bukan pengungsi karena belum ada verifikasi yang dilakukan oleh UNHCR. Jadi pemerintah bisa saja untuk sementara mereka dikasih makan dan lain sebagainya, obat-obatan untuk kemanusiaan, tapi segera setelah itu harus dikembalikan ke Myanmar. Dan ini bukan tindakan yang melanggar ketentuan hukum internasional, yaitu refoulement. Karena apa? Karena mereka bukan pengungsi. Kalau kita baca pasal 33 konvensi tentang pengungsi, disebutkan di situ bahwa hanya pengungsi yang tidak boleh dorong kembali ke negara asalnya, seperti itu. Tapi kalau pendatang gelap, itu kewenangan dari imigrasi untuk mendeportasi. Ya, caranya bagaimana, Prof? Apakah bisa kemudian kita mengembalikan pendatang gelap ini ke negara asalnya? Kan negara asalnya juga sudah menutup pintu, begitu juga dengan negara-negara lain. Oke, jadi sekarang yang penting kita harus lakukan adalah kita cari untuk sementara ya, untuk sementara bukan untuk seterusnya, pulau yang terpencil. Karena apa? Kalau misalnya mereka ditaruh di Aceh ini, banyak yang lari, keluar dan lain sebagainya. Nanti membaur dengan masyarakat kita. Nah, jadi harus ditaruh di dalam pulau yang terpencil, dan kemudian mereka akan difasilitasi dengan makan dan lain sebagainya, dan UNHCR harus mengurusi. Uangnya harus uang UNHCR. Tidak boleh satu peser pun uang dari Republik Indonesia yang keluar. Karena masalah ini bukan masalah Indonesia. Masalah ini masalah internasional. Dan yang kedua, saya minta patroli laut di Aceh harus ditegakkan, harus diintensifkan. Jangan sampai lagi masuk lagi. Katanya UNHCR akan ada jutaan orang dari Rohingya yang masuk. Itu harus kita hentikan. Kita tidak mau mendapatkan pendatang-pendatang gelap yang kemudian mereka berdalih bahwa mereka adalah pengungsi. Dan yang ketiga adalah saya setuju dengan Bapak Presiden bahwa TPPO harus digerakkan. Jadi polisi dan lain sebagainya harus menangkap orang-orang ini. Buat mereka jera. Jangan kemudian meremehkan kedaulatan Indonesia. Seperti itu. Ya, Prof, kenapa Indonesia bisa menjadi tempat bagi sindikat TPP untuk menjalankan aksinya? Karena kita tahu bahwa etnis Rohingya ini di Myanmar, mereka tidak mendapatkan penghidupan yang baik. Mereka tadinya banyak pergi ke Malaysia. Mereka menjadi tenaga kerja kasar di sana, bekerja di perusahaan-perusahaan kebun sawit dan lain sebagainya. Namun demikian, karena pemerintah Malaysia sangat tegas sekarang, karena memunculkan banyak masalah sosial di Malaysia, dan rakyat Malaysia tidak mau menerima lagi, sehingga ditutup. Nah, kemana mereka akan pergi? Mereka pergi ke Indonesia. Karena mereka ingat di tahun 2015, banyak etnis Rohingya yang dibantu. Mereka dengan menggunakan simbol-simbol Islam mendapat bantuan. Nah, di sini mereka mengatakan bahwa Indonesia ternyata lebih baik. Dan seperti tadi, Pak Menteri Menko Polhukam katakan, mereka yang tadinya mungkin mau pergi ke negara lain, ke Australia dan sebagainya, mereka menganggap bahwa Indonesia sudah baik, kenapa harus saya pergi dari Indonesia? Ini yang tidak benar. Karena di Indonesia kita juga punya banyak rakyat miskin yang membutuhkan uang-uang yang sebenarnya digunakan juga mungkin untuk para etnis Rohingya yang masuk secara
ilegal ke Indonesia. Jadi itulah tujuannya, motif ekonomi. Kalau pengungsi, coba baca di konvensi pengungsi, itu tidak ada motif ekonomi kita fasilitasi. Mereka yang dikejar-kejar, dipersekusi, ya, karena mereka punya pandangan berbeda dengan pemerintahnya dan lain sebagainya. Tapi itu pun harus diverifikasi oleh UNHCR. Nggak begitu saja kita cap, kita label bahwa mereka adalah pengungsi. Tidak. Ya. Saat ini mereka adalah pendatang gelap, ya, illegal. Orang-orang asing dari luar negeri. Begitu. Prof, bagaimana dengan alasan kemanusiaan? Alasan yang selama ini kita gunakan untuk menerima para pengungsi ini dari Rohingya ini. Masih tepat tidak untuk menggunakan alasan itu? Jangan lagi menggunakan alasan kemanusiaan. Ya, kalau kita selalu menggunakan alasan kemanusiaan supaya kita dapat nama di internasional karena kita pengusung hak asasi manusia, akibatnya apa? Negara kita yang rugi. Ya, karena apa? Kita tidak mau rakyat miskin kita harus berkompetisi dengan mereka-mereka yang dari etnis Rohingya. Mereka nanti difasilitasi di tempat-tempat yang enak, makan 3 kali pasti dijamin dan lain sebagainya. Sementara rakyat miskin kita belum tentu mereka mendapatkan hal-hal seperti itu. Jadi stop mengatakan bahwa mereka adalah pengungsi, dan kemudian juga kita harus katakan tegas bahwa kita tidak mau lagi menerima misalnya itu. Maka patroli di laut itu harus mengusir mereka. Seperti juga yang dilakukan mungkin oleh Malaysia, oleh Australia, juga mereka melakukan hal yang sama kok. Kembalikan saja ke tempat asal mereka. Apalagi sekarang sudah ada sindikat. Orang-orang dari Bangladesh. Ya, coba orang-orang dari Bangladesh coba yang menjadi sindikatnya. Artinya mungkin juga bukan dari etnis Myanmar. Dan biaya yang dikeluarkan juga tidak kecil. Jadi gimana ceritanya kalau mereka ini adalah pengungsi yang harus dikasihani? Alasan kemanusiaan. Kalau terus-terusan kita bicara alasan kemanusiaan untuk hal-hal yang tidak pas gitu ya, karena mereka adalah pendatang gelap, ya kita akan dimanfaatkan terus. Ya. Dan yang menjadi korban adalah kita, kepentingan nasional kita, seperti itu. Ya. Prof Hikmat, tapi ada aturan internasional dilanggar tidak kalau kita memulangkan mereka ke tempat asalnya ataupun ke tempat lain begitu? Tidak ada. Itu yang saya tadi katakan, kalau kita baca ketentuan pasal 33 dari Konvensi Pengungsi tentang refoulement, mengembalikan itu kalau mereka sudah mendapat status sebagai pengungsi. Tapi sekarang ini kan mereka statusnya bukan pengungsi. Mereka itu adalah pendatang gelap, tidak menggunakan paspor, kemudian juga tidak diperiksa di tempat pemeriksaan imigrasi. Maka sekarang pemerintah Indonesia juga nggak tahu berapa jumlah persisnya yang masuk ke Indonesia, dan mungkin ada berapa orang yang lari, yang kemudian membaur dengan masyarakat kita. Kita nggak tahu. Karena apa? Tidak melalui pemeriksaan imigrasi, tempat pemeriksaan imigrasi, seperti itu.